Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Tahun ini Inter sudah mendapat Super Coppa, mendapat Coppa Italia. Tinggal bagaimana untuk mendapatkan Liga Champions, sahabat Bob. Bahkan selama Zhang, Inter sudah mendapatkan 5 trofi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dia termasuk pemilik klub 3 ya. Angelo, terus Moratti dan Zhang. Dia sudah mendapatkan 5 trofi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Semoga nanti Inzaghi juga bisa membungkus Liga Champion musim ini, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, gimana ya sahabat Bob ya, dengan istilahnya Inter mendapatkan Piala Coppa ini ternyata lumayan, dapat 7,5 juta untuk pundi-pundi Inter. Ini bukan nilai yang sedikit untuk Inter saat ini ya. Artinya ada dana masuk lagi ke Inter. Ini adalah berita baik buat kita. Dan ternyata sahabat Bob, dengan pencapaian Inzaghi yang sekarang adalah di final Coppa Italia juara, semoga nanti di Liga Champions juga juara. Akhirnya Inter telah menggelar pertemuan dengan agen Inzaghi bahwa Inter akan memperpanjang kontrak Inzaghi sampai 2025. Akhirnya isu yang selama ini kita dengar bahwa Inzaghi akan dipecat, akan diganti musim depan, itu hanya gorengan media. Gorengan tuh yang enak ya tahu, pisang ya sahabat Bob. Kalau media ya sukanya gorengannya kayak gitu loh. Jadi sementara itu Inzaghi bersikap santai dengan situasinya dia sekarang gitu. Pelatih merasakan dukungan dari klub dan mengharapkan masalah ini ditangani pada waktunya. Semoga sahabat Bob, kita berharap benar-benar Inzaghi semoga di musim depan bisa mendapatkan Scudetto. Sekarang kalau untuk piala ini dia adalah spesialisasi dan dia akan berjuang untuk mengalahkan Pep Guardiola atau Manchester City. Gua tadi baca di media sosial ya bahwa banyak sekali yang takut Inter ketemu dengan Manchester City. Gini ya, City ini kan dari pegang Pep ini kalau nggak salah kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun ya. Tetapi mereka belum pernah mencicipi yang namanya Liga Champion. Walaupun pemain-pemain mahal, pemain-pemain top ada di City, itu tidak jaminan sahabat Bob. Sekarang kita melihat bagaimana Inzaghi dengan keterbatasan keuangan Inter, dengan keterbatasan pemain, dia bisa meramu timnya seperti sekarang. Ini luar biasa. Jadi ini adalah poin buat Inzaghi bahwa kita sebagai fans juga tidak perlu takut. Karena gini, kalau kita misalnya, kalau sahabat Bob, kita ternyata tidak juara Liga Champions, itu nggak ada masalah. Karena kita udah melewati ekspektasi kita selama ini. Ternyata Inter bisa ke final loh. Tetapi mimpi itu hanya tinggal selangkah untuk memenangkan final Liga Champions musim ini. Semoga ya sahabat Bob, ini adalah kabar gembira. Semoga Inzaghi terus di Inter. Nah, ini yang dibilang sama si Zhang gitu. Rahasia kesuksesan Zhang di Inter adalah ikatan dekat dengan Simone Inzaghi. Ya, Zhang mendapat manfaat dari persahabatan dengan Inzaghi ya. Dia dekat dengan Inzaghi. Jadi gini, dia adalah salah satu pengganti dari Conte yang ngambek waktu itu karena pemain-pemain dijualin ya, karena Inter ya pasti pengen menyelamatkan keuangan klub. Dan itu adalah jalan yang terbaik. Walaupun kita melihat lo kok begini. Nah, kita kan nggak tahu sahabat Bob. Itu yang namanya klub itu kan dana triliunan yang mereka urus, bukan receh-receh gitu loh. Jadi ya mereka pasti pengen mencari yang terbaik. Zhang selalu dikenal menikmati hubungan yang baik dengan Inzaghi. Apalagi presiden menjadi orang yang pertama mendukung sang pelatih ketika rumor datang masa depannya sudah berhembus. Sekarang Presiden Nerazzurri menuai manfaat dari hubungan baik itu dengan pelatihnya. Inter dapat mengandalkan seorang pelatih yang khusus di kompetisi piala, mahir sempurna dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, mereka menikmati stabilitas yang berasal dari rasa aman pelatih di klub, terutama ketika dukungan datang dari presidennya. Jadi Inzaghi juga nyaman ternyata selama ini isu-isu itu, makanya dia santai aja menanggapi rumor. Ternyata memang Zhang ini sangat mendukung dia, dan begitu juga manajemen. Jadi ya ini adalah ikatan yang luar biasa. Semoga terus berlanjut. Nah, berita baik terus nih sahabat Bob. Akhirnya kita udah beberapa pertandingan tidak ada yang namanya
logo di baju. Ya ini kalau gua kan Itali nih ya sahabat Bob ya. Jadi artinya kita belum punya sponsor setelah Digital Beat diputus. Nah, ternyata kandidat yang terbaru yang paling mendekati adalah Turkish Airlines. Mungkin sahabat Bob juga ada melihat bagaimana di media sosial Hakan katanya berperan untuk Turkish Airlines. Ya kita nggak tahu ini yang lagi dikerjakan Antonio. Semoga kita musim depan udah punya yang namanya punya logo sponsor besar untuk seragam Inter. Semoga sahabat Bob, dan itu duit lagi sahabat Bob. Nah, ini ternyata ini yang dibilang Inter Milan, dibilang Inzaghi kemarin. Rahasia kemenangan di Coppa Italia adalah rahasia menang adalah mengetahui cara menderita. Nah inilah sahabat Bob yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi dengan Inter. Bagaimana Inter kayak roller coaster ya, turun naik. Tapi dari situ mereka belajar. Nah, inilah peranan manajemen, peranannya presiden terhadap pelatih gitu. Dia tetap dikasih kesempatan dan akhirnya Inzaghi dengan tenang, dengan luar biasa, dia bisa membuat Inter bangkit seperti sekarang. Kami memainkan 35 menit yang luar biasa kata Inzaghi. Tetapi di babak kedua Inter memang lebih banyak bertahan. Kenapa? Karena ya ini adalah bagian dari strategi. Terus ditanya apakah pertandingan ini menunjukkan Inter tahu bagaimana cara menderita. Tentu saja itulah rahasia untuk memenangkan pertandingan ini bersama-sama. Kami melakukannya dengan baik dan kita melihat bagaimana istilahnya Fiorentina kena PHP, kena prank dengan gol pertama Gonzalez. Tetapi inilah kehebatannya Inzaghi dengan tim. Dia juga memulai memikirkan Liga Champions melawan Manchester City. Tentu saja, tapi selangkah demi selangkah. Karena besok, minggu dini hari, kita akan ketemu dengan Atalanta untuk mengamankan tiket Liga Champions. Kita hanya butuh 1 poin, tetapi kita berharap Inter bisa mengalahkan Atalanta. Kalau Atalanta udah dikalahkan, kita udah aman di posisi 4 besar. Di Torino, Inter kemungkinan akan menurunkan pemain-pemain pelapis kedua untuk menghemat tenaga untuk melawan Manchester City di 10 Juni itu ya. Nah, terus ini yang paling menarik adalah bintang di Coppa Italia kemarin adalah bahwa Lautaro Martinez. Dia bilang saya dalam bentuk terbaik ya, dengan performa terbaik ya dalam karier saya gitu loh. Ternyata sahabat Bob, si Lautaro ini ya, sekarang dia udah mencetak 27 gol. Artinya kemarin waktu menyamakan kedudukan dia sudah mencetak 100 gol untuk Inter. Tapi dia tidak puas dengan 100. Dia cetak gol lagi untuk kemenangan Inter menjadi 101. Nah, ini catatannya si Toro ya sahabat Bob ya. Jadi di musim 2018-2019 dia hanya mencetak 9 gol. Karena di bawah bayang-bayangnya Icardi. Musim 2019-2020 dia sudah mulai dengan Conte, dia berduet dengan Lukaku, dia mencetak 21 gol. Nah, di 2020-2021 dia mencetak 19 gol dan musim lalu dia mencetak 25 gol. Dan musim ini dia telah mencetak 27 gol dan bahkan 10 assist. Ini luar biasa. Jadi benar yang dia bilang adalah saya dalam bentuk performa terbaik dalam karir saya. Jadi wajar ya. Jadi mencapai 101 gol dengan seragam ini adalah luar biasa. Saya bangga dengan para penggemar yang selalu berada di belakang kami. Mereka memberi kami begitu banyak cinta dan dukungan. Ini semua untuk mereka, untuk kita, untuk keluarga kita, dan yang menderita bersama kita ya. Luar biasa. Semoga Lautaro terus gacor. Nah, Hakan dia bilang ini, semoga saya juga mendapatkan selamat setelah final Liga Champions ya. Dia berharap di kampung dia, di kandang dia, Inter menjuarai Liga Champions. Semoga Hakan, kita juga mendoakan Inter merayakan kemenangan Liga Champions di kampungnya Hakan. Nah, terus juga sedikit gua update bahwa Jordi Alba ya. Jordi Alba ini kan sudah menyatakan bahwa dia akan pergi dari Barcelona, tidak akan memperpanjang kontrak walaupun usianya 34 tahun. Dia banyak diminati Atletico, MU, dan Inter juga. Nah, kita nggak tahu apakah benar-benar Inter bisa mendapatkannya. Ini bagus buat pelapis Di Marco atau Gosen, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pengalamannya dibutuhkan, apalagi gratis. Inter mencari yang gratis. Akankah dia akan datang? Kita akan tunggu nanti, sahabat Bob. Nah, ini juga dari Bastoni, dia bilang bahwa mengkonfirmasi dia dan klub
pada gelombang yang sama mengenai pembicaraan kontrak. Jadi hanya tinggal pengumuman resmi, detail-detailnya udah kelar. Begitu juga Hakan, dia juga sudah, dan tinggal dan menyusul adalah Steven De Vrij dan Zeko akan menyusul untuk memperpanjang kontrak. Semoga sahabat Bob, jadi ini berita baik. Nah, ini kita berbicara tentang Lautaro Martinez. Jika Inter juara Liga Champions, dia layak untuk mendapatkan Ballon d'Or. Ya, apakah ini akan terjadi? Dia di musim ini telah mendapat Supercoppa, Piala Dunia, terus Supercoppa Italia, terus Coppa Italia. Kalau dia mendapatkan Liga Champions, dia meraih 5 trofi musim ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi dia telah mencetak 27 gol dalam 54 pertandingan musim ini. Semoga benar-benar kita menang dan dia bisa menjadi pemain terbaik dunia. Ini akan luar biasa dan juga harga pasti akan naik, tetapi semoga dia tetap di Inter. Ini makin ganas sahabat Bob. Ada kaki, kepala, itu semuanya bisa cetak gol ya. Semoga nanti dua di Atlanta dia kemungkinan dia akan menjadi cadangan atau dia berduet lagi dengan Lukaku. Kita akan lihat apakah Lukaku dengan Korea. Kita akan lihat ya sahabat Bob. Nah, ini sedikit yang dibilang Lukaku. Saya tidak bahagia di Premier League. Itu adalah sebuah kesalahan. Keluarga saya bahagia di Italia. Ini kata-kata Lukaku di Calcio Mercato gitu loh. Saya mulai ketika saya berusia 16 tahun. Sekarang saya 30 tahun. Berapa banyak gol yang telah saya cetak? Sangat banyak. Ayah saya juga seorang pemain yang profesional. Nah, tentang Premier, saya tidak lagi bahagia di Inggris. Saya menginginkan sesuatu yang baru. Saya kehilangan sesuatu. Jika saya pergi, pikiran saya ada di tempat lain. Saya merasa tidak dapat mengembangkan diri saya. Saya telah memberi. Itulah mengapa saya meninggalkan Premier dan Inggris. Karena saya tidak bahagia. Kemudian saya berpikir, kemana saya akan pergi? Ke Italia. Karena keluarga saya bahagia di sini. Nah, tentang cedera itu tidak diduga-duga, 6 bulan dia tidak bermain, tetapi sekarang dia kembali ke peak performance ya. Terus dia berpikir bahwa kembali ke Premier League. Nah, dia lagi mengusahakan sekarang untuk bagaimana memperjuangkan nasibnya. Akan kembali ke Inter dengan status pinjaman. Kita akan lihat nanti di akhir musim dan di awal musim apa yang akan terjadi. Nah, ini juga berita heboh ya sahabat Bob. Ini Inter janji temu dengan Empoli jika Onana pergi ke Chelsea. Vicario adalah ahli waris yang ditunjuk ya. Dia kemarin dia membantai Juventus 4-1 dan perannya Vicario ini juga luar biasa. Nah, kita nggak tahu apakah benar-benar Onana akan pergi. Tapi kalau Onana akhirnya pergi, Vicario ini harganya cuma 20 juta. Tapi kalau Chelsea datang dengan 50 juta, kemungkinan Inter tidak akan menolak sahabat Bob. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, sahabat Bob, besok gua akan coba bikin preview tentang pertandingan Atlanta dengan Inter. Semoga benar-benar Inter mengamankan Liga Champions dan tidak ada lagi pikiran untuk berpikir bagaimana Manchester City, karena tenaga bisa diirit, bisa benar-benar efisien nanti. Nah, apalagi kita tahu semalam juga Manchester City ditahan imbang oleh De Zerbi. Jadi akhirnya Inzaghi juga melihat bahwa peluang untuk mengalahkan Manchester City itu selalu ada. Bahkan Roberto Mancini bilang bahwa Inter jangan tidak dianggap oleh Manchester City, karena itu akan menjadi berbahaya. Dan kita sudah tahu seperti apa kekuatan Inter. Semoga Inter menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.